Pengamat politik oposisi Tony Rashid tentang seruan revolusi HRS, bullshit besar, ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Prabowo itu adalah musuh bebuyutan Jokowi di dua ajang Pilpres. Tapi ketika Prabowo dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana dirinya harus memilih dua pihak, yaitu kawan atau lawan, Prabowo mantap untuk memilih lawannya ketimbang kawannya, yang sudah mendukungnya selama berjuang memperebutkan kursi kepresidenan Indonesia. Pilihan Prabowo untuk berbalik mendukung Presiden Jokowi bukan tanpa alasan dan hujatan. Mungkin bagi pihak yang sampai sekarang bertahan menjadi oposisi, Prabowo dipandang sebagai politikus rendahan. Namun bagi Prabowo, hanya rasa nasionalisme yang mampu menyelamatkan Pancasila, bangsa, dan negara Indonesia. Padahal kalau Prabowo mau dan niat, dia bisa saja terus bertahan dan terus ikut membuat kekacauan bersama 4 kelompok musuh Jokowi, memporak-porandakan negara, memecah belah bangsa sampai Prabowo berhasil menjatuhkan Jokowi dan menjadi Presiden Indonesia. Namun apa artinya menjadi presiden ketika Indonesia sudah hancur berkeping-keping, tingkat pertumbuhan ekonomi jatuh ke titik terendah, mental birokrasi semakin parah, jumlah pengangguran membuncah, belum lagi pergolakan politik di antara kelompok pendukung dirinya dan kelompok partai politik lawannya. Jadi pilihan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jauh lebih bijaksana dan menguntungkan. Dengan menjadi orang dalam pemerintahan, Prabowo bisa melihat dan menyaksikan langsung dari dekat Indonesia bergeliat meninggalkan kemonotonan, melihat, menyaksikan, dan merasakan bagaimana negara diserang dari berbagai arah, bagaimana semua kebijakan, program, peraturan, dan undang-undang baru yang sedianya untuk rakyat dijadikan bumerang karena pelintiran. Prabowo juga bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Jokowi bisa bertahan terhadap serangan-serangan brutal sambil terus melakukan pembangunan, menginstruksikan jajaran menterinya untuk tidak mencampuri dan mengomentari peperangannya dengan pihak-pihak oposan. Prabowo bahkan terlihat bangga saat menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, perekonomian Indonesia berada pada level 15 dari 200 negara lebih yang ada di dunia. Dan semua yang Prabowo saksikan dan nyatakan membuat rakyat Indonesia tak punya alasan untuk merasa harus melakukan revolusi. Indonesia sudah berjalan di trek dan arah yang benar untuk kemajuan. Jadi apa yang sebenarnya FPI maksudkan tentang Habib Rizik Syihab akan memimpin revolusi jika dia pulang ke Indonesia? Revolusi apa dan untuk siapa? Menurut pengamat politik oposisi, Tony Rashid, kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, maka revolusi yang dimaksud adalah revolusi Jokowi mundur. Walaupun hal tersebut tidak begitu mengejutkan. Kenapa? Karena revolusi Jokowi mundur sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden dan tidak mundur. Menurutnya ada kalkulasi politik mengapa kabar kepulangan HRS dihembuskan saat demo menolak UU Omnibus Law. Hal ini karena, katanya, demo atas UU Omnibus Law adalah situasi di mana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak karena mampu menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa, mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi, dan umat Islam. Semua turun ke jalan. Pada analisanya, Tony Rashid malah mempertanyakan keberpihakan TNI dan dia akan menganalisa kemana TNI berpihak secara terpihak. Di sini saya mulai melihat Tony ternyata mengidap penyakit oposisi yang biasa berpura-pura tidak paham apa yang menjadi kewajiban utama TNI terhadap negara. Namanya analisa politik dari pengamat politik yang pro pada oposisi. Dia memandang bahwa seluruh kejadian demo atas UU Omnibus Law adalah satu kesuksesan karena mampu menghadirkan jumlah massa yang begitu besar, tapi tidak menempatkan pertimbangan adanya hoax-hoax atas isi UU Omnibus Law yang sebenarnya adalah pemancing utama dari kehadiran massa di jalan. Padahal, Prabowo saja yang mantan oposisi sejati, mantan musuh bebuyutan Jokowi, menyatakan adanya hoax-hoax atas isi dari pasal-pasal UU Omnibus Law, dan Prabowo tahu hampir semua pendemo ternyata tak membaca pasal-pasal yang didemokan. Pada analisanya atas penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran, Tony Rashid menyatakan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu mampu meredam demo seperti peristiwa penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran sebelumnya, atau sebaliknya, justru mendorong eskalasi demo makin besar, yang akan menjadi persoalan serius buat rezim saat ini. Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi ala HRS tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Dan bagian ini yang saya bilang bullshit besar. Apalagi kemudian Tony Rashid juga mengatakan bahwa HRS tak punya ambisi untuk menjadi presiden Indonesia.
Well, tentu saja HRS tidak akan bersikap seperti Gatot Nurmantio atau Anies Baswedan yang terus terang memperlihatkan ambisinya menjadi Presiden Indonesia. Karena sampai 2024, kesempatan itu tidak ada. Tapi ketika kursi orang nomor 1 di Indonesia terbuka bagi siapa saja, HRS bisa jadi yang terdepan. We never know, kan? Apalagi usia HRS terhitung masih muda. Kalau ditawari, masa ditolak? Jadi Presiden Indonesia loh. Bisa menjadi pencapaian tertinggi karena selama 75 tahun, hanya 7 orang yang berkesempatan meraih posisi tertinggi di Indonesia. Mengapa analisa politik Tony Rashid yang merupakan pengamat politik adalah sebuah bullshit besar? Karena Tony mengabaikan keberadaan dan peran seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi the silence of majority. Di samping pengabaian Tony terhadap hoax yang menjadi pemicu utama orang menjadi demonstran. Sebuah revolusi akan terjadi jika seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mengakui bahwa demonstrasi yang dilakukan adalah sebuah demonstrasi sungguhan dan bukan sebuah demonstrasi abal-abal yang dilakukan atas dasar pesanan para bandar demo dan dilakukan oleh para peserta demo bayaran. Sejarah juga mencatat bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berencana untuk melakukan revolusi. Karena kalau niat itu ada, mungkin demonstrasi besar-besaran sungguhan yang terjadi di tahun 98 akan berakhir dengan revolusi. Apalagi saat itu, aksi demonstrasi sepenuhnya didukung oleh rakyat Indonesia, tapi itu tidak dilakukan. Rakyat Indonesia lebih memilih untuk melakukan reformasi ketimbang revolusi. Katakan, HRS pulang dan revolusi digaungkan dengan alasan-alasan yang dihoaxkan. Saya ingin tahu, dari 1 juta peserta demonstrasi yang katanya datang dari seluruh elemen bangsa, berapa peserta demonstran yang siap melihat negara Indonesia masuk pada kancah peperangan dan kehancuran? Yang ada, mereka yang bersedia melakukan revolusi adalah orang-orang yang disepakati atas sejumlah bayaran lebih besar dari bayaran yang pernah diterimanya untuk melakukan pengerusakan di tengah demo, dan si pihak pendana akan all out dalam menciptakan hoax-hoax yang brutal untuk menyulut kerusuhan nasional. Namun demikian, tetap saja revolusi itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena rakyat bersama-sama dengan pemerintah, Polri dan TNI akan merapatkan barisan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi negara yang aman, tenang, dan damai. Masih sangat banyak para tokoh nasional, pejabat, pemimpin, dan tokoh agama yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Orang-orang yang syahwat ingin berperang karena mereka belum tahu rasanya berada di tengah kancah peperangan, lalu ingin merasa jadi jagoan atau dianggap pahlawan, walaupun harus melakukan kekonyolan sekelas ketololan generik kualitas prima. So kawan, jagalah Indonesia. Jangan sampai ada pihak yang membuat tanah tempat kaki kita berpijak berubah menjadi tanah tanpa harapan. Mati sia-sia kita kalau akhirnya tak ada yang bisa diwariskan pada anak dan cucu kita di masa depan. Jadi saya ingin nanti siang ada rapat, saya ingin kita pidana, kita tuntut gitu. Karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh. Membandingkan Jokowi dan Hamengkubuwono ke-10 tidak apple to apple, ditulis oleh Erika Ebener dari siwa.com. Kejadian demo besar di kota Gudeg, Yogyakarta, hingga terjadi pembakaran sebuah bangunan restoran lawas bernama Legian, cukup menyakitkan raja dan masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta yang terkenal tenang, damai, dan beretika, tiba-tiba terlihat menjadi begitu beringas. Padahal di Jogja ini, jangankan anak-anak pelajar, preman saja sopan. Dan seperti jeritan Risma di Surabaya, atau Ridwan Kamil di Bandung, atau Ganjar Pranowo di Semarang, semuanya geram karena yang berdemo dan merusak kota mereka ternyata bukan warga setempat. Para pendemo yang tega merusak fasilitas umum hampir semuanya berasal dari luar kota. Benar kata Risma, mengapa tidak kau rusak saja kotamu sendiri? Secara logika hanya orang gila yang tega merusak rumahnya sendiri, tapi orang lain yang bukan pemilik rumah kalau masuk rumah orang lain dibarengi amarah, merusak dan menghancurkan rumah orang lain pasti tak punya rasa bersalah. Yang ada hanya rasa puas dan merasa jagoan sudah bisa merusak rumah orang. Mungkin karena dasar itulah, makanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada satu pasal, memasuki pekarangan tanpa izin. Pasal ini bisa digunakan jika seseorang yang tidak kita hendaki memaksa untuk masuk pekarangan dan rumah kita. Entah dengan niat mau merusak atau menguasai, atau hanya memasuki tanpa izin seperti maling. Saat Sultan Jogja turun ke jalan untuk mengecek kondisi pasca demo dan menemukan banyaknya kerusakan daerah Malioboro yang baru saja dipercantik olehnya, Sultan pun murka hingga mengeluarkan titah pada masyarakat Jogja untuk melawan jika ada demo lagi. Titah raja ini langsung disambut dengan gembira oleh warga Yogyakarta, apalagi setelah kejadian pengerusakan kemarin. Warga Jogja sendiri yang kemudian turun ke jalan membersihkan lokasi demo hingga terlihat seperti semula
kecuali bagian-bagian yang rusak. Titah Raja Jogja ini rupanya mendapatkan apresiasi tak hanya dari warga Jogja saja, tetapi cukup menggugah masyarakat lain dari luar Yogyakarta. Katanya, nah ini baru pemimpin berani. Setelah itu orang luar Jogja ini membandingkan keberanian Presiden Jokowi dengan keberanian Sultan Jogja. Dan kerancuan pun mulai bermunculan. Dilihat dari sudut pandang manapun, Presiden Jokowi tak bisa dibandingkan dengan Sultan atau Raja Yogyakarta. Atau istilah lain itu tidak apple to apple. Kalau membandingkan Raja Jogja dengan Raja Inggris masih nyambung karena keduanya sama-sama raja. Dari sisi hierarki, kewenangan dan kekuasaan, raja dan raja sama. Walaupun Jokowi adalah presiden yang memimpin seluruh wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta, namun hierarki kewenangan dan kekuasaan seorang presiden tidak sama dengan kewenangan seorang raja. Raja bertanggung jawab langsung pada Tuhannya. Lah Jokowi, dia bertanggung jawab pada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Sultan Jogja bertitah karena dia berada di dalam wilayah kekuasaannya sebagai seorang raja. Coba Sultan Jogja suruh bertitah di Solo atau Klaten, Ganjar dari Semarang bisa langsung mengernyitkan alis. Bagi masyarakat Jogja, ketika Sultan Hamengkubuwono ke-10 berada di dalam Keraton Hadiningrat, beliau adalah raja. Tetapi ketika Hamengkubuwono ke-10 berada di luar Yogyakarta, beliau adalah gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Hamengkubuwono ke-10 di dalam Yogyakarta bisa menjadi gubernur dan itu terjadi ketika berhadapan dengan pihak legislatif. Namun di luar dari urusan politik, Hamengkubuwono ke-10 adalah raja. Masih ingat kejadian adanya warga Jogja yang akhirnya diexilkan sang raja untuk keluar Jogja? Beliau adalah raja menggugat Sultan ke pengadilan atas peraturan berada di luar Yogyakarta. Beliau adalah keputusan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang raja. Warga Jogja sendiri memandang di dalam Yogyakarta bisa menjadi gubernur dan itu terjadi ketika berhadapan dengan Yogyakarta adalah Sultan Jogja. Namun di luar dari tidak ada pilkada untuk Hamengkubuwono ke-10 adalah raja. Dan ketika itu ingat kejadian adanya warga Jogja yang akhirnya dia itu adalah sang raja untuk keluar Jogja karena dia harus Sultan ke pengadilan tapi hanya berlaku di dalam wilayah Jogja saja. Pihak demonstran seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang tindak anarkis terhadap mereka. Jogja sendiri memandang Sultannya dilindungi dan didasari titah raja. Dan Gubernur Yogyakarta Jokowi kemudian akan langsung menjadi sebuah hukum. Artinya tidak ada pilkada untuk memilih gubernur baru. Dari sejak dulu pun Jokowi sudah menyerukan ketika itu titah raja untuk melawan hanya lawan para demonstran itu adalah tapi Jokowi menyerukan pada rakyat Indonesia untuk melawan korupsi. Tetapi hanya berlaku di dalam wilayah melawan pelaku pungli. Apalagi pihak demonstran tak bisa memperkarakan tapi itu hanya sebuah seruan yang tidak memiliki sifat perlindungan dan tidak memiliki mereka dilindungi dan didasari titah raja. Keberanian seseorang itu pasti karena memiliki titah Jokowi kemudian akan langsung mengatakan berani karena benar. Tentu saja tidak. Berani konyol. Dari sejak dulu pun Jokowi berani bertitah pada warganya untuk melawan demonstran. Tak hanya lawan para demonstran, tapi Jokowi menyerukan pada adalah halaman untuk melawan korupsi. Dia berani karena dia benar, melawan pelaku pungli. Sementara sebagai seorang presiden, keberanian Jokowi hanya bisa diperlihatkan jika dia sudah memastikan pihaknya sudah benar, tidak memiliki kekuatan. Jangan berani konyol. Sudah tahu jurang dan tidak ada seseorang itu pasti karena mau dibilang berani. Kalian bahasa mengatakan berani karena benar dan bukan berani konyol. Sultan Jogja berani bertitah pada warga.